kawan-kawan sudah bergabung. Sip. Sudah Yo. selesai pijatnya itu. Mbok ya nggak usah dipublish begitu toh yo. Maaf. Ya, sehat. Walau sakit jangan dilepas. 4 menit lagi ya, kita mulai tepat di jam 14.15 ya. Di atas injit semut, walau sakit jangan dilepas. Yuk kita nonton ondel-ondel, yuk kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ade-ade, anaknya nanda Grup. mak bapak ondel-ondel ngiding, ngarak pengantin disulatin, yang nonton rame kegirangan, ikut ngarak iring-iring. Tokecang malah gendir tosblong, angin kacang sampai pentil kosong. Tokecang malah gendir tosblong, angin kacang sampai pentil kosong. Gundul pacu gembeleng, nyunggi wakuku gembeleng, waku blimpang segane bisa rata, waku blimpang segane bisa rata. Suwe ora jamu godong telo, suwe ora ketemu pisan atine gelo. Suwe ora jamu sungguh pun, suwe ora ketemu pisan atine seneng. Ayo laku nang kunjungan, ayo rame-rame bebarengan. Ayo sopo gelem melu aku, ayo golek kenalan ayo. Titik periuk hilangi sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Titik periuk hilangi sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cakak bu dalam bilang pijak hidung di rongga, sapa kita wadolo di pantura jetungga. Parampar pisang ku belum masa sabigi di burung bari-bari, masa sabigi di burung bari-bari. Manggalepok patah kayu, kopi makan api, apinya kacurutan. Kopi makan api. Ya, kita mulai ya, kawan-kawan. Sudah 15 menit kita melewati waktu. Kita mulai aja, nanti sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Budi sudah gabung ya, narasumbernya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat bagi kita semuanya. Semangat pagi kawan-kawan semuanya, selamat datang, selamat bergabung pada Zoom meeting tematik kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya yang sudah menyempatkan untuk hadir di dalam Zoom meeting siang ini. Selamat bergabung.
Dan juga tentunya selamat datang dan selamat bergabung juga bagi para narasumber. Dalam hal ini Mbak Budis Utami dari Kapal Perempuan dan Mbak Mahmuda Kala dari LAT NTB. Terima kasih, narasumbernya keren nih. Pada siang hari ini, dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian gitu bahwa pada Zoom meeting kali ini adalah perdana ya bagi kami untuk melaksanakan di NTB dan juga untuk jaringan Forpakem. Mungkin yang sudah kesekian kali, tetapi kemudian terbatas waktunya. Begitu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa Zoom meeting kali ini itu mengangkat tema tentang mengapa penting pengesahan RUU PPRT yang beberapa sebenarnya sudah lama, 16 tahun perjuangannya, tetapi kenapa ya tidak secepat gitu isu-isu yang lain. Kenapa? Mengapa gitu? Apakah kemudian isu PRT jauh dari kita? Saya pikir tidak gitu. Bahwa isu-isu tentang PRT ini juga dekat dengan kita, bahkan sangat dekat di lingkup kita sendiri gitu. Tetapi kemudian bagaimana membangun sebuah aksi kolektif bersama teman-teman untuk di NTB. Kemarin juga Forpakem juga sudah melakukan aksi bersama terkait dengan mendesaknya prolegnas pengesahan RUU PKS. Nah, ini juga demikian gitu. Pekerja rumah tangga adalah individu seseorang yang kemudian memperoleh upah. Kalau memperoleh upah berarti ada juga pekerjaan yang harus dilakukan dan dia mempunyai hak. Nah, apakah hak-hak ini juga terpenuhi oleh si pemberi kerja? Terus bagaimana sih sebenarnya situasi dan kondisi PRT di Indonesia umumnya, tetapi kemudian dalam konteks NTB itu juga seperti apa kondisinya. Nanti yang kemudian itu akan disampaikan oleh Mahmuda Kala ya dari LAT yang sudah cukup lama bergelut pada isu ini dan merupakan mitra dampingan dari Jala PRT ya, memang yang fokus pada isu ini. Kemudian juga kita penting mengetahui jumlah PRT di Indonesia itu menurut Mbak Lita ya, ini dan yang fokus pada isu ini sebenarnya sudah mencapai 5 juta. Di mana mereka gitu? Dan gimana mereka perjuangannya, yang kemudian sebenarnya mereka prosentasenya lebih besar perempuan dan juga anak. Ini tidak kita nafikan, mungkin dekat di sekitar kita. Dan kemudian ini banyak wilayah kerjanya di area-area domestik. Ada yang kemudian keluar, tapi kemudian itu bagaimana kemudian perlindungannya, jaminan sosialnya, seperti itu. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas, saya tidak akan panjang untuk menghantarkan, tetapi bagaimana situasi dan kondisi di konteks Nusa Tenggara Barat, ini nanti akan dipresentasikan oleh Mahmuda Kala. Dan sesi diskusi ini kita akan berlangsung selama 2 jam, kurang lebih itu. Untuk sesi pertama, kita akan 30 menit pertama
untuk kedua narasumber untuk mempresentasikan, kemudian di sesi berikutnya adalah kemudian mempertajam, memperdalam diskusi kita pada siang hari ini, dan sesi terakhir itu kita akan menyusun strategi-strategi apa yang penting untuk kita lakukan sebagai sebuah gerakan bersama untuk mendesakkan RUU PPRT ini di tingkat nasional. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan diskusi kita lancar dan teman-teman juga banyak yang bergabung di dalam sesi siang ini. Sampai lupa saya karena semangat saya memperkenalkan diri, saya Ririn Hayudiani dari LPSDM, dan nanti ada teman-teman panitia juga yang terlibat di dalam diskusi ini. Terima kasih Kapal Perempuan yang memfasilitasi Zoom meeting ini, dan ada teman-teman tim juga dari LPSDM. Mudah-mudahan ini diskusi yang akan terus bergulir selanjutnya. Untuknya silakan mulai dari Mahmuda Kala. Saya kasih waktu 15 menit ya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ririn atas waktunya. Halo. Ya, sebelum udah. Selamat datang. Oke, Mbak. Mbak Lita. Iya. Selamat bergabung. Siang, teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Iya. Ya, ini senior saya hadir. Mbak Lita, apa kabar? Teman-teman semua. Itu adalah Baik. Mbak Lita, terima kasih banyak. Selama ini kami di LAT NTB, kalau bisa dikatakan LAT Mataram, begitu, mengucapkan terima kasih banyak atas dampingannya selama ini oleh teman-teman Jala PRT. Itu kawan-kawan, terima kasih semua atas waktunya. Baiklah, saya akan sampaikan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran kita semua ini yang dilakukan oleh teman-teman jaringan, baik di nasional maupun di beberapa provinsi. Oke, saya akan langsung masuk ke slide pertama, yaitu dengan judul pokok-pokok pikiran RUU Perlindungan Rumah Tangga dan Konteks Lokal. Mbak Ririn sudah di ini? Ya, ini sedang. Oke, lanjut Mahmuda. Oke, sip. Ya, terkait pokok-pokok pikiran RUU Perlindungan Pekerja, itu bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan sesuai dengan harkat, martabat, dan asasinya sebagai manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, bahwa PRT selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Dengan demikian, PRT adalah pekerja yang berhak atas hak-hak normatif dan perlindungan sebagaimana yang diterima pekerja pada umumnya. Kemudian yang ketiga, bahwa diskriminasi dan stigmatisasi terhadap PRT dan pekerjaannya karena bias gender, kelamin, kelas, ras sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan, tidak bernilai ekonomis dan rendah harus dihentikan, begitu. Kemudian yang keempat, bahwa rentan terjadi eksploitasi dan kekerasan
di tempat kerja yang merupakan wilayah domestik dikarenakan belum adanya payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang melindungi kawan-kawan PRT. Kemudian yang kelima, bahwa perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ditunjukkan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga dan kesejahteraan pekerja rumah tangga beserta keluarganya. Oke, kita masuk ke sesi konteks lokal. Kondisi PRT di NTB khususnya di 7 kecamatan di Kota Mataram. Saya langsung masuk di beberapa kecamatan, khususnya untuk di Kota Mataram, itu ada di kecamatan 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Mataram, Ampenan, Cakra Timur, Cakra Barat, Sandubaya, Skarbele, dan Selaparang. Tahun 2015, hasil pendataan kami di sekitar beberapa BTN di Mataram memiliki data sejumlah 875 orang. Itu semua perempuan dan menemukan 1 anak dengan umur kurang lebih 16 tahun waktu itu. Kemudian persoalan yang teman-teman PRT temukan di Lombok ini, yaitu 1, tidak ada perjanjian yang kami temukan selama ini, tidak ada perjanjian kontrak kerja antara majikan dan PRT. Kemudian yang kedua, masih banyak dipekerjakan oleh keluarga. Masih banyak dipekerjakan oleh keluarga, itu artinya keluarga yang ekonominya kurang itu mengambil dia untuk membantu rumah tangganya. Kemudian yang ketiga, lebih banyak kerja separuh hari atau part time di BTN terdekat. Nah, 5 tahun ke depan, 5 tahun sekarang, kalau kami melihat, memantau sama teman-teman yang ada di Rumbiga itu, ada pergeseran yang kami temukan. Kalau dulu teman-teman PRT selalu penuh waktu dan malah tinggal di rumah. Nah, 5 tahun ke depan ini banyak teman-teman PRT di seputaran di seputaran dekat dengan BTN tersebut lebih memilih tidak tinggal di rumah majikan. Mereka lebih memilih setengah waktu untuk bekerja. Kadang ada yang sampai 2-3 pintu istilahnya. Nah, ini yang kami temukan di sekitar Mataram. Kemudian yang keempat, lebih sedikit kerja full time dari luar kabupaten atau luar kecamatan, seperti Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Kabupaten Lombok Timur, kemudian Kabupaten Lombok Utara, termasuk Lobar dan Sumbawa. Kalau Sumbawa ini itu banyak yang kami temukan yang tadi saya sampaikan di atas, karena ada hubungan keluarga sehingga mereka harus tinggal menetap di rumah majikan tersebut. Kemudian yang kelima, ini persoalannya. Sampai teman-teman ini tidak ada semuanya yang kami temukan memiliki jaminan-jaminan kesehatan apapun. Kemudian yang keenam, banyak yang kita temukan itu PRT kerja yang double job ya. Double job yang kerjanya seperti misalnya begini. Kalau cuci masak ini kan itu yang seharusnya sesuai dengan aturan yang kita mau dukung hari ini. Kemudian yang kami banyak temukan itu mereka langsung merambat ke persoalan kalau majikannya punya warung makanan, warung nasi, itu juga mereka ikut masuk dalam berjualan. Itu yang banyak terjadi di seputaran Kota Mataram ini. Mereka ikut langsung memasak, kemudian sampai selesai
itu yang full, yang datang dari luar, yang banyak datang dari luar kabupaten, Loteng, Lotin, kemudian yang dari KLU. Nah, kalau yang dari dekat-dekat rumah itu bisa dia bolak-balik sekedar istirahat sholat saja untuk mengantarkan anaknya makanan baru balik lagi gitu. Kemudian yang kedua lagi double job ini yaitu menambah menggendong bayi, mengajak anak-anak yang merupakan bukan dari tanggung jawab teman-teman PRT ya. PRT kan sebenarnya seharusnya begitu, hanya mengerjakan sebatas menyuci dan memasak. Tetapi di sini banyak sekali, bahkan semuanya PRT harus terjun ikut melihat dan mengurus anak-anaknya di sini di Lombok ini. Begitu. Nah, ini yang di halaman terakhir, mengingat dan mengakui kontribusi penting PRT terhadap perekonomian global. Ini yang dibahas oleh teman-teman nasional. Jadi saya membaca hari ini bahwa kami menemukan ada beberapa dewan provinsi, dia menginap dan dia penuh bekerja di situ. Itu pun waktu tahun 2015, 2016, dia kan seharusnya kalau mau mengikuti aturan UMP, kalau kita mengikuti gitu loh, kerja-kerja yang seharusnya dibuat oleh pemerintahan, kalau kita mengikuti undang-undang ketenagakerjaan, begitu seharusnya paling tidak mendekati. Padahal mereka ini adalah dewan kita yang mestinya memiliki gaji dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, ini PRT-nya sendiri hanya setahu saya itu cuma 800 dikasih waktu itu. Oke, itu Mbak Tirin penyampaian saya terkait soal diskusi tematik kita hari ini soal pengesahan RUU PRT. Kemudian saya sedikit loncat tadi Mbak Ririn, masih ada waktu saya Mbak Ririn? 1 menit saja. Oke, terkait kasus-kasus yang kami dampingi dari sejak 2006 pasca kasus Sumiati. Meninggalnya Sumiati pada tahun 2006 karena dibunuh oleh majikannya. Ini rentetan dari mana berangkatnya LAT selama ini mendampingi dan mengadvokasi kasus PRT. Ada dari Sumiati, PRT Sumiati sejak tahun 2006, kemudian kami temukan lagi sejak tahun 2000, dari tahun 2006 sampai tahun 2011 itu kami menemukan juga ada tekong ya bahasanya ya. Majikannya ini orang Sumbawa sebagai tekong pengrekrut di Mataram di Rumbige waktu itu. Ceritanya dia calon PRT yang mau diberangkatkan ke luar negeri itu belum diberangkatkan. Akhirnya dia pakai ya. Kalau boleh tahu gitu. Apakah dalam konteks NTB PRT ini sudah terorganisir atau masih menjadi satu kelompok-kelompok yang terpisah? Menurut pengamat ini gimana? Masih menjadi kelompok yang terpisah, Mbak. Oke. Jadi kelompok yang terpisah. Itu kemudian Mbak ya, yang tadi saya ceritakan bahwa kami menemukan di Rumbige, dia harusnya menjadi, artinya dia mau dikirim ke dikirim ke luar negeri karena belum ada visanya, dipekerjakanlah oleh tekongnya.
tekongnya lah yang melakukan kekerasan di rumahnya. Akhirnya kami laporkan juga. Kemudian yang terakhir kemarin tahun 2018 apa 2017 itu ada teman-teman PRT yang dilaporkan dianggap sebagai maling. Kemudian itu juga kita coba untuk advokasi bersama teman-teman. Nah, ini pentingnya sekali lagi saya mengatakan bahwa pentingnya kita mendukung rancangan undang-undang atau perlindungan undang-undang untuk teman-teman PRT ini, sehingga nanti kemudian akan dibuat kontrak kerja yang jelas. Ini keuntungannya kan baik untuk majikan maupun baik juga untuk teman-teman pekerja. Artinya jelas mana hal-hal yang harus dilakukan, maksud saya kewajibannya yang harus diberikan dan tuntutan apa yang harus diberikan oleh para majikan. Sekian Mbak Ririn, terima kasih atas waktunya. Ya, baik, terima kasih sudah menyampaikan kepada kita semuanya bagaimana sebenarnya situasi PRT yang ada di NTB, khususnya tadi diperkuat dengan hasil riset gitu yang dilakukan pada tahun 2015, walaupun skup wilayahnya di perkotaan Kota Mataram gitu, tetapi ada beberapa kecamatan. Ini sudah dapat menggambarkan situasi sebenarnya PRT itu di mana yang tidak ada kontrak kerja, dipekerjakan oleh keluarga tanpa upah, kemudian waktunya juga ada yang separuh waktu, ada kemudian yang full time, kalaupun sudah selesai masih ada tambahannya, yang ini semuanya tadi seperti yang saya sampaikan di atas bahwa situasi dan kondisi PRT itu memang rentan pada eksploitasi, trafficking, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Baik, nanti kita pertajam ya di sesi diskusi, tetapi ada satu catatan penting bahwa sebenarnya kita penting mendukung. NTB penting untuk segera mendesakkan pengesahan RUU PRT ini dari seluruh jaringan kawan-kawan di wilayah NTB. Baik, terima kasih. Berikutnya saya persilahkan dari Kapal Perempuan, dalam hal ini Budis Utami yang akan menyampaikan perlindungan PRT ya, kenapa kemudian penting, dan kemudian juga situasi-situasi di pertarungannya di tingkat nasional gitu, seperti apa. Ini sebenarnya susah juga gitu, sama dengan isu yang lain, saya yakin sekali. Untuk itu saya persilahkan 15 menit juga. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sehat, terima kasih untuk LPSDM dan Forpakem yang sudah bersedia menyelenggarakan diskusi-diskusi ini. Ini sebenarnya bagian dari komitmen kita untuk mendesakkan rancangan undang-undang yang secara khusus untuk perempuan, secara khusus lagi pekerja perempuan di dalam rumah tangga yang tidak banyak sebenarnya pihak memberikan dukungan. Nanti kita akan lihat mengapa rancangan undang-undang ini yang sudah diperjuangkan oleh Mbak Lita dan kawan-kawan sudah 15 tahun belum ada tanda-tanda untuk disahkan. Dan kita berharap dan kalau kita bisa mengkampanyekannya secara bersama-sama yang lebih masif, kemungkinan besar rancangan undang-undang ini akan menjadi undang-undang. Dan ini sebenarnya kontribusi kita terbesar kepada pekerja perempuan yang paling marginal. Mari kita lihat nanti
di mana sebenarnya letak kemarginalannya. Oke. Jadi teman-teman, ada 5 hal yang ingin saya sampaikan yang mengapa advokasi pengesahan RUU PPRT itu sangat mendesak. Yang pertama adalah Mbak Ririn sudah menyampaikan ya. Jadi 5 juta PRT kita gitu dan keluarganya gitu. Kalau keluarganya, anggota keluarganya 2 atau 3, kalikan saja 5 juta kali 3 atau 4 gitu. Artinya itu besar sekali gitu. Tapi seolah-olah PRT itu tidak ada. Gitu. Kemudian PRT sebagai pekerja, jadi bukan pembantu atau asisten. Kemudian PRT sebagai warga negara yang ditinggalkan. Mengapa ini penting untuk didesakkan? Karena PRT sebagai warga negara yang ditinggalkan. Kemudian kita akan melihat juga seberapa besar kontribusi peran PRT, gitu. Sehingga perlindungan terhadap mereka itu sangat mendesak juga. Kemudian jaminan sosial, ini terkait dengan nomor 3. Jadi kalau kita melihat jaminan sosial untuk PRT itu hampir tidak ada, gitu. Ini bagian dari dia sebagai warga negara yang ditinggalkan. Karena seluruh rakyat miskin gitu, harus dilindungi oleh negara, dan negara harus menyediakan misalnya program-program perlindungan sosial gitu. Jadi ini apa saja sebenarnya hak-hak dasarnya. Jadi banyak PRT sebenarnya tidak punya rumah gitu. Terus kemudian makanan yang terpenuhi itu kurang gizi, dan kemudian hak dasar lainnya pendidikan dan kesehatan itu juga belum terpenuhi gitu. Jadi pendidikan ini buat PRT-nya juga maupun kepada anggota keluarganya, pada anak-anaknya. Nah, untuk kesehatan ini, kesehatan terhadap PRT dan juga sebenarnya kepada anggota keluarganya. Kalau kita melihat warga miskin, misalnya mendapat perlindungan sosial, gitu, maka sebenarnya perlindungan sosial itu juga dihitung bersama keluarganya. Jadi kalau kita melihat tingkat kemiskinan PRT ini juga harus dilihat karena dilihat juga keluarganya, karena mereka juga banyak yang menjadi penanggung jawab utama keluarganya. Terus kemudian ini yang selalu selip-selip lidah, tapi sangat berpengaruh besar sebenarnya bagi perjuangan PRT gitu. Jadi PRT itu disebut pembantu gitu. Nah, kalau pembantu teman-teman itu yang membantu kan gitu. Jadi kalau membantu nanti suka-suka yang dibantu. Namanya bantuan ya, kalau saya dibantu Mbak Ririn, ya udah saya bisa mengucapkan terima kasih aja sama Mbak Ririn atau kasih bingkisan gitu. Kemudian asistenku kok ini gitu, yang bantu-bantu aku sebenarnya sangat mirip gitu, asisten, pembantu gitu. Cuma nada kalau orang mengatakan itu lebih dihaluskan gitu dari kata pembantu. Bahkan kalau di Jawa ada kata babu ya. Babu itu kayak kalau zaman Belanda itu ya pesuruh, babu ya setengah budak, seperti itulah. Terus kemudian pembokat, saya nggak tahu ini bahasa apa ya pembokat. Itu juga bahasa yang sangat merendahkan. Gitu. Nah, jadi kita juga mulai sekarang selalu bilang pekerja rumah tangga, PRT, pekerja rumah tangga. Supaya juga ada di dalam pikiran kita, sebagai seorang pekerja, maka dia gitu ya mempunyai kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-haknya. Terus kemudian sebagai pekerja kita akan menghadapkannya gitu ya seperti diri kita sendiri, kita yang sebagai pekerja
Ada kontrak, ada jam kerja gitu ya. Ada jenis-jenis pekerjaan, job desk yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, kalau kita selalu berpikir dia pekerja, maka itulah yang akan muncul di kepala kita. Ada tanggung jawab, ada hak-haknya gitu. Terus kemudian ada perjanjian kerja, ada jenis-jenis pekerjaannya. Jadi tidak seperti yang disampaikan, tidak seperti yang dicontohkan udah tadi gitu. Pekerjaannya nyuci, setrika, bersih-bersih, masih gendong anak, masih bantu di warung gitu. Ini sebenarnya pekerjaan apa gitu. Kemudian gajinya tidak disesuaikan dengan beban kerjanya gitu. Ini penting untuk selalu mengatakan pekerja, PRT, pekerja rumah tangga. Ya wilayahnya aja yang bekerja rumah tangga di dalam rumah, tapi sebenarnya dia sama seperti kita, adalah orang yang bekerja. Kemudian PRT warga negara yang ditinggalkan. Nah, apa namanya? Bentar ya. Nah, kemudian ini teman-teman, maaf saya balik ke sini lagi. PRT tidak dianggap memerlukan keahlian khusus sehingga sehingga dia dianggap unskilled, tidak berkemampuan gitu. Nah, ini yang sebenarnya penting dan mendalam ketika kita bekerja, kita bicara tentang PRT. Jadi, pekerjaan di dalam rumah tangga ini, kita kalau bicara gender ya, pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga domestik yang dianggap sebagai pekerjaannya perempuan itu seringkali atau biasanya dianggap tidak produktif. Jadi seseorang tidak produktif, tidak perlu mengupayakan melalui proses belajar. Jadi seolah-olah perempuan itu serta-merta akan bisa begitu saja, bisa masak, bisa mencuci, bisa menyapu, mengepel, mengurus anak, dan lain sebagainya. Karena dianggap itu sesuatu yang tidak mempunyai keahlian, maka pekerjaan ini tidak dihargai. Gitu. Oleh karena itu, maka orang memberikannya upah yang murah. Gitu. Tapi berbeda jika pekerjaan-pekerjaan ini dibawa ke ruang publik, dikeluarkan dari rumah tangga ke ruang publik, gitu ya, maka pekerjaan ini bernilai. Jadi kalau mencuci, kita buka laundry, kita dibayar. Memasak, buka restoran, buka warung masak, segala macam, itu nilainya tinggi. Jadi chef itu menjadi suatu kebanggaan. Tapi menjadi chef di dalam keluarga, menjadi koki di dalam keluarga, nggak ada apa-apanya. Gitu. Nah, subordinasi kerja-kerja domestik itu yang biasa dilekatkan kepada perempuan dan dianggap tidak bernilai dan tidak berharga itu terbawa ke dalam profesi pekerja rumah tangga. Makanya di situ kemudian banyak yang namanya diskriminasi, eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga itu terjadi. Gitu. Dianggap rendah, dianggap bodoh, tidak berpendidikan tinggi, dan lain sebagainya itu kemudian dilekatkan. Karena dia melekat dengan konsep gender yang dikonstruksikan pada perempuan dan itu dianggap tidak bernilai. Gitu. Nah, itu nanti kita melihat bagaimana struktur-struktur di dalam masyarakat itu juga saling berkaitan gitu, berkelindan gitu, biasanya orang mengatakan itu, yang itu membuat pekerja rumah tangga ini ada di lapisan terbawah dari struktur yang yang menindas. Misal
Siapa yang menjadi pekerja rumah tangga? Dia perempuan, pasti. Perempuan apa? Perempuan miskin. Perempuannya sendiri di dalam masyarakat patriarki itu udah kelas kedua. Gitu. Kelas kedua apa kelas ketiga itu saya nggak tahu. Gitu. Kalau saya nggak tahu kelas keberapa, kelas keempat, kadang-kadang yang sangat dipengaruhi oleh identitasnya. Perempuan miskin. Pekerjaannya pekerjaan rumah tangga yang tidak dianggap bernilai. Itu udah lengkap banget. Rata-rata PRT ini pendidikannya juga rendah ya karena miskin tadi. Tidak bisa melanjutkan sekolah, menjadi miskin, terus menjadi pekerja rumah tangga gitu. Pekerjaan yang dilakukan dianggap tidak produktif dan tidak bernilai gitu. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bentuk-bentuk peminggirannya, subordinasinya itu segala hal. Belum lagi kemiskinan itu kan terkait sebenarnya dengan struktur sosial, struktur kelas gitu. Perempuan yang tidak berpendidikan dianggap tidak berkeahlian, terus kemudian perempuan miskin itu secara kelas sosial itu sudah rendah gitu. Jadi ada isu di sini, ada isu gender, ada isu kelas di sini. Gitu. Makanya dia nanti akan berbeda, meskipun sama-sama sulit antara mendesakkan RUU PPRT dan RUU PKS gitu. Ini akan terlihat lebih beratnya pada RUU PPRT. Nah, PRT warga negara yang ditinggalkan gitu. Jadi karena dianggap negara tidak menganggap ini sebagai pekerjaan yang produktif karena ada di dalam keluarga, ada di wilayah domestik gitu ya. Negara sendiri terlihat kan mendiskriminasi. Sehingga mereka tidak mengakui bahwa ini sebuah profesi, sebuah pekerjaan gitu. Sehingga mereka tidak memberikan perlindungan. Pertama, tidak memberikan pengakuan bahwa ini sebuah pekerjaan atau sebuah profesi gitu. Karena tidak menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga itu sebagai PRT sebagai profesi gitu, sebagai pekerjaan gitu, maka tidak ada undang-undang yang melindungi gitu. Padahal nanti akan kita lihat di bawahnya kontribusi PRT itu sangat besar bagi perekonomian negara gitu. Nah, padahal gitu ya, sebagai warga negara yang sudah terlihat sebagai warga negara dan sebagai pekerja yang dipinggirkan gitu, yang diabaikan atau tidak dianggap, sebenarnya negara itu sudah mencederai atau mengkhianati gitu. Ya, kalau nggak mau kata mengkhianati itu tidak memenuhi gitu. Tidak memenuhi komitmennya sendiri terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mempunyai tagline itu no one left behind. Tidak ada seorang pun yang boleh ditinggalkan gitu. Tapi ternyata negara meninggalkan perempuan gitu dengan tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan sebuah penerimaan bahwa itu adalah pekerjaan juga. Maka yang disasar itu yang tidak akan tercapai adalah tujuan 8 atau goal 8 tentang kerja layak untuk pertumbuhan ekonomi untuk semua gitu. Jadi teman-teman semuanya, jadi selain PRT kemudian tidak berada pada kerja yang layak, upah yang layak, padahal dia sangat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, ini yang dianggap PRT itu warga negara, pekerja yang ditinggalkan oleh negara gitu. Nah, kemudian ini karena dia tidak mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya,
Maka sebenarnya ini akan berkontribusi bahwa negara tidak akan mencapai juga tujuan 5 dan tujuan 1 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini. Di mana kesetaraannya buat perempuan, khususnya pekerja perempuan dan perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga. Karena di dalam lapisan-lapisan itu sebagai pekerja perempuan didiskriminasi. Pekerja di domestik apalagi gitu. Nah, tujuan 1 itu ya penghentian kemiskinan itu nggak akan tercapai. 5 juta PRT tadi beserta anggota keluarganya yang mungkin 2 atau 3 menjadi sekitar 15 juta PRT itu akan tetap dalam situasi kemiskinan. Itu nanti dampaknya kalau RUU PPRT ini tidak disahkan. Dan kalau kita tidak berkontribusi untuk mendorong ini, ya kita berkontribusi bahwa tujuan 8, 5, dan 1 itu tidak tercapai. Nah, ini di dalam tujuan dari RUU PPRT ini juga dimasukkan bagaimana menagih komitmen negara pada tujuan pembangunan berkelanjutan ini, gitu. Supaya kalau negara memenuhi, maka akan ada perubahan terhadap kehidupan PRT. Dan kemudian kalau kita tanya, apa kontribusi PRT? Mbak Ririn, kontribusi PRT pada Mbak Ririn apa? Budis nanya ke aku ya ini ya, moderator yang ditanya ya, gitu. Iya. Sangat ya. Ya, ini bagian dari komitmen sebenarnya. Perjuangannya ini panjang banget nih, Des ya. Kalau kontribusi sorry Mbak Ririn, PRT ya. Kepada Mbak Ririn dan keluarganya. Iya, itu sangat besar untuk bukan membantu ya, gitu. Tetapi kemudian ikut berperan menyelesaikan persoalan-persoalan pekerjaan di rumah tangga. Karena saya sendiri kan udah di luar, suami udah di luar, anak sekolah gitu. Jadi rumah itu miliknya dia gitu. Bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi kalau misalnya kita tidak memberi hak kepadanya, maka kita sendiri juga melanggar gitu. Itu sih, Dis. Ya, makasih Mbak Ririn. Jadi kita yang punya PRT itu ngerasa gitu. Jadi Mbak Ririn bisa ikut Skype, Zoom dengan Menteri sampai jam 11 malam sampai jam 11 malam WITA gitu ya. Ada kontribusi PRT. Pagi-pagi juga harus sudah berangkat ke KLU segala macam karena apa? Lempeng aja jalannya. Karena apa? Ada juga kontribusi PRT di situ, menyelesaikan banyak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh anggota keluarga. Jadi misalnya anaknya Mbak Ririn, Wina, langsung bisa standby siap belajar. Suaminya Mbak Ririn sudah berangkat segera ke rumah sakit gitu ya untuk bekerja gitu. Kemudahan-kemudahan itu, prestasi-prestasi nanti, capaian-capaian nanti gitu yang didapatkan oleh Mbak Ririn, oleh Mas Ari atau Kuina gitu ya, anaknya prestasinya gitu, itu ada peran dan kontribusi. Ini hafal ya anakmu aku Mbak, suami-suaminya. Jadi itu terlihat sekali bahwa itu kontribusi besar PRT, apalagi kalau kita punya anak bayi. Anak kecil gitu. Padahal kita harus bertanggung jawab juga pada pekerjaan kita di kantor, suami kita juga bekerja gitu. Dan biasanya kalau ini ya istrinya aja yang berhenti. Istrinya berhenti satu. Nanti pendapatan tidak cukup memenuhi keluarga. Kedua, hak setiap orang untuk bekerja, untuk aktualisasi diri gitu. Jadi biasanya kan kadang-kadang perempuan yang kemudian dikorbankan gitulah. Jadi semua kita bisa bekerja secara produktif itu karena kontribusi PRT. Buruh-buruh pabrik pun gitu ya, dia dapat bekerja
lancar karena ada PRT yang membantu. Dan kalau banyak ada PRT yang membantu menjaga anaknya gitu. Sampai kalau dihitung gitu yang ngejaga rumah juga gitu. Kalau kita semua keluar rumah, rumahnya kosong, maling menandai gitu, jam segini Bu Ririn. Maaf. Bu Ririn, siapa namanya, suaminya beserta beserta anaknya gitu udah pergi, mari kita masuk. Tapi karena ada PRT-nya, maka ada PRT-nya, nanti dia teriak gitu. Jadi banyak hal sampai keamanan rumah itu dijaga gitu. Selain tentu dia punya kontribusi untuk perkembangan perekonomian negara. Karena banyak orang-orang atau warga negaranya yang produktif bekerja gitu. Ya. 2 menit lagi ya, Dis. Ya, udah selesai. Okay. Nah, ini jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga. Mungkin jaminan sosial ini apa sih gitu? Kesehatan. Sebenarnya pekerjaan di dalam rumah tangga itu juga rentan kecelakaan kan? Kita sendiri aja kepleset apa kepotong tangannya. Jadi kalau kita lihat asuransi apa tuh lupa saya kalau di TV gitu ya. Jadi seorang ibu yang potong tangannya tiba-tiba terjatuh kenapa atau kompornya ada terbakar gitu, semua itu bisa masuk asuransi. Jadi itu semua masuk kerja-kerja, resiko kerja di dalam rumah tangga. Jadi ada resiko. Jadi kalau kita lihat itu jaminan kesehatan sebagai peserta penerima bantuan iuran karena upah PRT itu 30% ya dari UMR gitu ya. Jadi ini belum tercover teman-teman. Jadi negara itu belum memenuhi gitu. Dia dianggap bekerja tapi tidak diakui pekerjaannya, karena dianggap bekerja dia mendapatkan penghasilan maka dianggap tidak miskin gitu. Dapat membayar iurannya sendiri, tapi di sisi lain dia tidak dianggap sebagai pekerja, itu kan susahnya begitu gitu. Nah, untuk itu sebenarnya RUU PPRT ini paling tidak gitu pemberi kerja atau pemerintah dapat memberikan jaminan kesehatan untuk PRT sehingga dapat berobat secara gratis dan juga berkualitas. Kecelakaan kerja sebenarnya ingin ditanggung karena banyak PRT yang mengalami kecelakaan kerja nggak ada yang menanggung gitu, dan kemudian dia meninggal begitu saja gitu. Nah ini ya teman-teman semuanya, hal-hal penting mengapa kita harus mendesakkan RUU PRT itu disahkan menjadi undang-undang gitu. Nah, demikian Mbak Ririn dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan perhatian. Jadi mari kita desakkan bersama disahkannya RUU PPRT ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dis presentasinya. Ada beberapa hal ya yang kecatat gitu, dan semuanya sebenarnya penting gitu. Penting dalam arti begini, kalau kita mengabaikan PRT gitu, berarti kita juga telah mengabaikan gitu tujuan-tujuan tadi SDGs, nggak akan kecapai gitu. NTB akan berkontribusi pada itu gitu, sehingga bagaimana mewujudkannya. Ya kebayang ya kalau misalnya tingkat kemiskinan NTB gitu. Kalau misalnya di NTB 1 juta aja, kali 3 atau kali 4 anggota keluarganya, maka bayangin berapa itu teman-teman. Ya, jadi baik, saya tidak memperpanjang, tapi minimal gitu dalam diskusi tadi gitu. Saya langsung kerasa ya. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman keluarga yang mempunyai jasa PRT itu juga mulai nih kita memikirkan sebenarnya bagaimana kesejahteraan
saya itu punya PRT, saya kasih libur kalau menstruasi, karena menstruasinya dia sakit. Terus hari Minggu wajib libur. Jadi ya kebayang kita ngerjain di rumah seperti itu gitu. Jadi ini yang penting untuk kita pikirkan bersama. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, selamat bergabung. Nah, untuk sesi yang ini kita punya waktu selama kurang lebih 45 menit ya. Ini posisinya sudah jam 3 jam 3:05 ya gitu. Kita punya waktu 40 menit untuk mendiskusikan, mempertajam, mungkin ada juga input. Silahkan teman-teman, silahkan raise hand. Saya mohon dibantu ya teman-teman panitia yang melihat raise hand atau ada yang mau memulai. Silahkan, siapa dulu ini? Adakah yang mau mempertajam, mengklarifikasi? Belum ada yang raise hand, jangan-jangan ditutup semuanya. Menyimak dan mendengar. Mari. Ya, tapi gini, Eli. Ya, Eli, silakan langsung. Eli, silakan. Eli. Ya, halo Mbak. Ya, silakan Eli, langsung fokus pertanyaannya seperti apa, kepada siapa? Ya, ini untuk Mbak Budis, Mbak. Terkait dengan PRT, memang kalau kita melihat untuk yang kasus-kasus yang ada di sini, dari secara kontribusinya untuk kita sebenarnya cukup besar. PRT ini yang menjadi permasalahan atau kendalanya mereka yang sekarang ini adalah jaminan ketika misalnya jaminan dari majikannya sendiri untuk membiayai untuk kesehatannya itu yang belum ada. Jadi hanya sekedar dibayar gaji bulanan, selesai itu sudah, tetapi tidak dipikirkan ketika misalnya ada sakit atau ada keluarganya yang sakit, nah itu mungkin butuh ada aturan dari khususnya di kita itu untuk menguatkan ada perlindungan buat mereka. Itu sih Mbak Budis. Baik, sudah ketangkep ya bagaimana sebenarnya jaminan perlindungan sosial bagi PRT, siapa yang kemudian harus menjamin, tentunya negara, makanya dengan undang-undang ini ya. Nanti itu mungkin bisa direspon oleh Budis. Baik, silakan berikutnya. Saya Mbak Ririn. Oke, Sally, silakan, terima kasih sudah bergabung. Mbak Ririn dan teman-teman semuanya. Saya nggak tahu apakah ini bertanya atau bagaimana ya. Cuman saya tadi kan sudah mendengar juga bahwa ini sudah 15 tahun ya Mbak ya, kita sudah mulai bahas soal ini. Teman-teman yang juga mengadakan penelitian khusus tentang ini juga sudah cukup lama. Kita juga secara bersama-sama juga beberapa tahun yang lalu juga seingat saya kita juga sudah pernah juga bicarakan soal PRT ini, soal RUU PRT. Tapi sampai sekarang belum. Nah, padahal ya hampir kita ini semuanya juga yang rada-rada sibuk, yang saya setiap harinya ini juga menggunakan jasa PRT. Nah, apalagi misalnya para dewan yang terhormat yang duduk di kursi empuk itu juga saya pikir yakin saya semuanya juga pakai jasa PRT. Nah, jadi kita sebenarnya sama-sama tahu begitu besar ya jasa PRT yang kita butuhkan.
Nah, kalau demikian kita semua sama-sama tahu, termasuk anggota yang dewan semua, kira-kira di mana sih kendalanya ya Mbak ya? Kenapa kok ini susah sekali disahkan untuk masuk ke undang-undang gitu? Bukan menjadi prioritas juga di DPRD sana, di DPR sana gitu loh. Kira-kira Mbak Budis misalnya atau Mbak Uda ini letak persoalannya di mana sih? Kenapa ini tidak bisa masuk terus sampai sekarang? Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Sally untuk pertanyaannya. Sebenarnya apa tantangan kendalanya ya? Kenapa kok RUU PPRT itu belum goal gitu sampai perjuangannya 15 tahun? Sama sebenarnya pada isu-isu yang lain, bahkan ini lebih berat gitu. Nah, nanti di sini juga ada Lita, kalau misalnya mau lagi, Iva. Sampai dong. Jenny. Siapa? Ya di chat Mbak, ada Mbak Iva. Iya, ada pertanyaannya Iva sebenarnya kepada Uda. Apa sih sebenarnya tantangan di dalam mengorganisir PRT di NTB? Apa persoalan-persoalan yang sangat krusial untuk direspon, baik itu oleh teman-teman jaringan mungkin dan juga respon pemerintah pada isu-isu PRT. Nanti udah bisa jawab ya itu. Baik, selanjutnya satu lagi. Jenny Santai boleh Mbak Rian? Siapa ini? Jenny Santai. Oh, Jenny Santai, lembut banget sih suaranya. Jenny. Ya, silakan Jenny. Ya, makasih Mbak Rin. Mungkin di sini kita terkait dengan PRT di sini, mungkin kita di sini sama-sama mengadvokasi terkait dengan PRT, karena PRT di sini ada yang formal dan non formal Mbak Rin, karena tidak sesuai dengan jam kerja mereka, apalagi apa yang dibilang sama Mbak itu, kalau kita mempekerjakan keluarga kita itu semau-mau kita, kadang kasih cukup untuk makan, seperti itu Mbak Rin, seikhlas kita gitu. Mungkin di sini kita sama-sama untuk mengadvokasi terkait dengan pekerja, kalau formal ialah sesuai dengan prosedur yang sudah ada di pemerintah, dan kalau non formal ini kan tidak ada rekrutmen dari pemerintah, langsung kita cari sendiri sebagai ibu rumah, sebagai majikan itu yang mencari sendiri ke desa-desa, apalagi di desa kan kalau gaji di bawah UMR, tidak mempunyai pekerjaan, itu yang menyebabkan PRT itu tidak mencukupi kehidupan keluarganya, apalagi kita lihat di pedesaan kan banyak untuk menghidupi ekonomi keluarga, anak untuk pendidikan sekolah gitu, itu mungkin kita sama-sama untuk memperjuangkan sama-sama terkait dengan PRT, Mbak. Saya setuju dengan apa yang dibilang Bu Budis tadi itu, pemaparannya itu mungkin di situnya kita memperjuangkan BPJS rencana kerja untuk PRT gitu, karena itu tidak ada tidak ada yang mendaftar gitu, sebagai mendaftarkan diri kalau tidak formal itu tidak ada BPJS-nya gitu untuk tenaga kerja Mbak Rian. Itu mungkin dari saya Mbak Rian. Baik, terima kasih Jenny, ketangkep sih PRT formal dan informal. Pemberi kerja juga tidak ada sistem rekrutmen, langsung ke desa. Ya, ada hubungan antara majikan dan si yang mau bekerja. Ini sudah ada menunjukkan struktur kelas itu tadi yang dibilang sama Budis ya. Terus juga siapa sebenarnya yang berhak untuk memberikan jaminan kesehatan bagi PRT, jika itu apakah itu menjadi tanggungan yang memberi kerja atau bagaimana. Makanya kemudian ini bisa kita perjelas ya Budis. Satu lagi, ini kayaknya senang banget, satu lagi melengkapi, Lita untuk dari Jala PRT. Silahkan Lita. Terima kasih Mbak Ridin dan juga presentasi yang bagus dari Budis dan Uda. Saya menambahkan cerita situasi PRT di Filipina.
baik yang migran ataupun di dalam negeri ya. Karena Filipina kan sudah meratifikasi Konvensi ILO 189 tahun 2012 dan sudah memiliki undang-undang perlindungan PRT yang mereka sebut Batas Kasamba itu tahun 2013. Nah, PRT di Filipina itu karena sudah memiliki undang-undang, sudah diakui sebagai pekerja dan mendapatkan hak-hak normatif atau hak-haknya dia standar sebagai pekerja. Ya. Dan tadi khususnya tadi Mbak Budi sudah menjelaskan soal jaminan sosial. Ya. Karena sudah diakui mereka mendapatkan jaminan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan seperti pekerja yang lainnya. Jadi PRT di sana untuk jaminan sosial itu kan ada 2, ya. Seperti kita juga jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial kesehatan mereka ditanggung semuanya gratis kalau kita itu KIS PBI ya yang ditanggung pemerintah. Nah, kalau PRT di dalam negeri ini kan belum semuanya ikut tercover dalam KIS PBI ya. Ya dari surveinya Jala itu dari 698 PRT yang dari pengurus-pengurus itu 82% belum ikut disertakan dalam KIS PBI ya, BPJS Kesehatan. Nah, yang kedua, kalau kita lihat di Filipina semuanya sudah. Nah, sekarang yang jaminan sosial ketenagakerjaan, kalau di Indonesia PRT ini kan dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah. Padahal PRT ini kan bekerja jelas tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Masa dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah. Gitu. Nah, ini yang membuat kemudian tidak ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk membayar jaminan sosial ketenagakerjaan karena tidak ada undang-undangnya, tidak ada peraturan yang mewajibkan itu. Nah, ini dalam masa pandemi kan PRT nggak bisa work from home. Semuanya kalau PRT seperti juga pekerja yang lain, pabrik, semuanya harus hadir kan di tempat kerja seperti itu. Nah, kita bandingkan dengan karena kalau mereka PRT di PHK kan nggak dapat bansol, nggak dapat BLT, nggak dapat subsidi yang lain ya. Berbeda dengan Filipina, karena sudah memiliki jam sostek, karena sudah ada undang-undang, PRT di sana itu jam sosteknya bisa mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, bahkan tunjangan melahirkan. Jadi kalau PRT-nya melahirkan, cuti 3 bulan, itu dibayar oleh negara dari iuran jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Jadi PRT tidak khawatir ya. Kemudian yang berikutnya ada jaminan bencana ya. Jadi kalau seperti sekarang bencana pandemi, PRT bisa mendapat subsidi dari negara. Kemudian juga jaminan untuk darurat kalau keluarga sakit, pulang kampung, sukacita mau nikah, mau atau duka cita seperti itu, PRT bisa mengambil tabungannya. Kemudian ada tunjangan perumahan. Itu yang dan ada tunjangan disabilitas ya. Jadi itu semuanya di cover oleh jam sostek. Karena PRT sudah diberikan iurannya oleh pemberi kerja. Jadi sudah bisa mengakses manfaat dari jam sostek itu. Nah, kalau PRT di Indonesia ini yang sama sekali ya tadi ditinggalkan. Jadinya kalau kita bilang kerjanya harus care, pekerjaannya dituntut untuk care, tapi tidak ada yang care terhadap PRT. Gitu. Nah, ini yang berakibat juga pada perlindungan pekerja rumah tangga migran. Kalau PRT Filipina, mereka rata-rata di negara tujuan lebih terlindungi daripada PRT Indonesia karena Filipina dianggap konsisten punya peraturan di dalam negerinya yang melindungi PRT juga. Jadi ya andaikan para pengambil kebijakan di DPR dan pemerintah bisa belajar hal-hal yang baik ya, kenapa tidak itu. Jadi terima kasih untuk dukungan teman-teman. Ya meskipun nanti kita nggak sebagus Filipina, tapi bertahap kita mulai ya. Kalau ada undang-undang maka ada jam sostek, ada jaminan kesehatan untuk PRT seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Lita. Semakin memperkaya ya bahwa situasi kalau dibandingkan di Filipina dengan di Indonesia masih jauh, tapi kita harus optimis ya gitu untuk bagaimana kita memperjuangkan. Sejahtera sekali PRT kalau misalnya sampai ada undang-undang ini. Jadi heran saya juga kenapa mereka takut untuk segera mensahkan RUU PPRT ini ya gitu. Padahal semuanya benar-benar perlindungan sosial aja gitu. Ini kan memang harus dijamin oleh negara gitu. Baik, terima kasih Lita informasi dan sharingnya antara Filipina dan Indonesia yang semakin memperkaya pengetahuan kita bersama tentang isu PRT ini. Silakan untuk direspon para narasumber. Saya pikir saya tidak menyimpulkan lagi, tapi sudah menjadi catatan-catatan bagi para narasumber terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya mulai dari Budis dulu, baru nanti disambung Uda. Silakan. Terima kasih Mbak Ririn, terima kasih Lita yang sudah memperkuat untuk terkait jaminan sosial ini. Jadi saya sebenarnya saya pertama ingin menjawab Mbak Seni ya dari Santai, tapi saya akan memulai. Budis, Ceni. Siapa? Ceni dari Santai, tapi saya akan menggunakan pertanyaan dari Mbak Nani gitu. Kalau Mbak Nani menyampaikan gitu, jadi kita ada dua perjuangan dong gitu, yaitu terkait regulasi dan budaya yang memberikan penghargaan untuk kerja-kerja PRT. Iya, justru di sini letak sulitnya gitu. Jadi budaya, cara pandang sih sebenarnya dalam konteks ini cara pandang gitu. Yang saya tadi berkali-kali menyampaikan. Cara pandang yang sangat bias gender dan patriarkis dan bias kelas gitu dari para pihak yang menolak RUU PPRT gitu. Kalau Mbak Lita itu sering menyampaikan gitu ya, kenapa anggota DPR itu banyak yang menolak ya? Ya kan wajahnya dia wajah majikan, wajah pemberi kerja gitu. Jadi kalau anggota DPR itu PRT-nya 10 orang dan dia harus memenuhi hak-hak yang tercantum di dalam RUU PPRT gitu ya, itu mereka tentu saja menolak karena mereka sudah terbiasa nyaman membayar upah murah, memberikan pekerjaan apa saja tanpa jam kerja gitu, nggak ada batasan jam kerja, nggak ada batasan jenis pekerjaan, nyaman mereka. Mereka terlayani semuanya dengan rumah-rumah besar dengan mengeluarkan uang yang kecil gitu. Nah, itu tentu saja kenyamanan yang tidak mau dilepaskan gitu. Makanya itu sulit. Nah, ini saja ya kalau menurut terakhir dari teman-teman tim yang melakukan advokasi PRT ini di Jala PRT, ini rancangan undang-undang yang sekarang ini jauh sebenarnya sudah sangat berkompromi gitu. Jadi tidak seideal yang dulu diperjuangkan itu, sudah tidak bicara upah sesuai UMR segala macam, itu sudah tidak berbicara itu gitu. Yang penting ada undang-undang perlindungan terlebih dahulu, nanti pelan-pelan diperjuangkan yang lebih ideal seperti undang-undang pekerja migran itu ya. Itu dulu kan sudah ada undang-undangnya, kemudian amandemen atau ada undang-undang baru menjadi lebih baik gitulah, lebih melindungi. Nah, diharapkan RUU PPRT itu sama seperti ini gitu. Terus kemudian budaya yang budaya cara atau budaya kebiasaan atau budaya ya yang mempekerjakan keluarga gitu. Nah, kalau Mbak Nani nih,
Jadi ada saudara kita, sepupu kita jauh gitu yang miskin kita ya disekolahkan tapi juga mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga atau memang benar-benar hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, saya itu sebenarnya dulu model kayak ponakan yang diambil disekolahkan tapi bekerja gitu, mengerjakan seluruh pekerjaan rumah gitu. Nah, kemudian kalau libur ketika saya kembali ke keluarga saya ke sudah kos, itu kalau libur wajib ke rumah saudara saya yang dulu mengambil saya itu. Dan saya harus bekerja sepanjang hari libur di situ, pulang dikasih sangu gitu. Jadi gratisan banget sih, murah banget lah tenaga saya dulu itu gitu. Jadi saya merasakan sebenarnya budaya-budaya seperti ini kemudian ingin dipertahankan oleh orang-orang yang diuntungkan. Kalau di dalam RUU PPRT, budaya-budaya ini kan sudah nggak ada. Meskipun itu saudaramu, dia namanya bekerja, dia bekerja, maka apa pekerjaannya, berapa upahnya, jam kerjanya berapa. Kan harus ada aturan itu. Itu nggak mau. Dianggap itu merusak tatanan kekeluargaan. Maksudnya merusak tatanan kekeluargaan yang eksploitatif gitu loh. Nah, di situ Mbak Nani dan Mbak Jenny, jadi ada ketika kita gitu, kalau RUU PKS ya, semua perempuan dari kalangan manapun, mau Bu Mega sampai yang ibu siapa gitu loh yang ada di desa, itu rentan semuanya kena kekerasan. Gitu. Mau dia kaya, mau presiden, mau pedagang, warga miskin, petani, semua rentan kena kekerasan. Tapi kalau ini beda. Ini yang saya sebut tadi ada isu kelas di dalamnya gitu. Buruh saja punya kelas yang dianggap lebih tinggi dari pekerja rumah tangga gitu. Jadi bisa jadi buru-buru, waduh, dulu banyak memang menolak gitu. Wah, gajiku aja UMR. Kalau PRT ku dapat UMR juga, ya aku nggak dapat makan gitu. Gimana? Nah ini sebenarnya tarik-menarik yang kemudian Mbak Lita dan kawan-kawan itu menganggap, ya kita kompromi dulu sih masalah upah ini, karena itu penolakan yang terbesar gitu. Jadi berasa ya teman-teman bias kelasnya, bias gendernya di dalam ketika orang-orang menolak RUU PPRT ini gitu. Jadi kalau undang-undang pencegahan kekerasan seksual itu semua orang perempuan merasa ya aku harus terlibat. Kecuali ya teman-teman yang tidak membaca sendiri RUU-nya, terus kemudian dimasukin tokoh-tokoh nggak jelas yang mengatakan RUU PKS itu liberal, apa itu lain hal ya. Tapi kalau perempuan tahu benar apa yang mau diperjuangkan dalam RUU PKS, dia terus itu maju, kenceng gitu. Tapi kalau RUU PPRT tunggu dulu, dampaknya buat saya apa ya gitu. Saya mesti kasih jaminan sosial nih sama PRT saya gitu. Itu kan saya pengeluaran lagi, berat banget sih gitu. Nah itu terus kalau saya dulu bisa santai-santai mungkin seterusnya, tapi nanti PRT saya dia kerja mulai jam 6 atau jam 5, jam 5 sore sudah selesai, terus selanjutnya siapa yang ngerjainnya? Masa aku? Kalau PRT saya dari hari libur, kan aku juga waktunya libur, harusnya libur, tapi kan harus jadi bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Itulah teman-teman semuanya yang sangat menghambat mengapa menghambat pengesahan RUU PPRT ini. Banyak pihak, banyak kalangan yang kemudian juga bias kelas gitu, yang tidak bisa menerima RUU ini dan akan mengancam, merasa dirinya terancam juga kalau RUU ini disahkan gitu. Itu ya sekaligus dua jawaban saya untuk Mbak Nani sama Mbak Jenny. Kalau untuk Kelly,
Ya, iya Eli, itu yang diperjuangkan gitu maksudnya. Gitu Mbak Ririn, makasih. Ya, baik, terima kasih Budis responnya. Udah, silakan merespon terkait dengan tadi hambatan atau kendala, tantangan deh yang dihadapi dalam konteks NTB. Apakah kemudian pengorganisasian itu juga menjadi salah satu, tadi soalnya udah juga menjelaskan bahwa itu belum terorganisir gitu. Nah, apa nih tantangannya? Kenapa belum terjadi itu pengorganisasian itu? Udah silakan. Oke, terima kasih Mbak Ririn atas waktunya. Mbak Budis dan Mbak Lita luar biasa, sudah sangat melengkapi apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi persoalan yang teman-teman ingin tahu gitu. Nah, terkait pertanyaan yang siapa namanya Mbak Rin yang persoalan yang kita hadapi di NTB ini adalah Mbak Iva dari KPS 2K Jawa Timur Surabaya. Oke, sip. Sejak tahun 2006 LAT terus melakukan dampingan setelah kasus terjadinya pembunuhan terhadap PRT yaitu Sumiati. Dari itu kemudian terus melakukan advokasi bersama teman-teman Jala PRT. Ada waktu itu juga ada ketua yang diketuai oleh almarhum Taufikur Rahman. Kemudian lagi selesai itu diganti lagi oleh Andi Mardan. Nah, di sisi Andi Mardan inilah teman-teman waktu itu melakukan advokasi begitu kencang menurut saya, begitu besar. Kemudian sehingga mereka pernah menyepakati untuk ketemu dengan teman-teman, membangun kesepakatan dengan salah satu komisi yang ada di DPR Kabupaten Kota Mataram, Pak Idi kalau nggak salah waktu itu. Kemudian sampai di situ terbangun juga banyak diskusi-diskusi melalui masyarakat, teman-teman PRT termasuk juga teman-teman salah satu dewan ini. Nah, di sisi saya sebagai ketua di LAT ini menyambung persoalan-persoalan dari kasus yang di Rumbiga dengan kasus yang ada di Tanjung Karang di sekitar Mataram. Nah, di situ kita coba melakukan diskusi. Hari ini dengan teman-teman membangun diskusi ini di seputaran Kota Mataram, yaitu di Kecamatan Rumbiga. Di Rumbiga kita terus melakukan, ya. Udah, bisa lebih difokuskan kaitannya dengan tantangan apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh baik itu secara organisasi maupun jaringan yang dirasakan selama ini oleh UDA yang sudah melakukan proses-proses yang tadi. Iya Mbak, oke. Tantangan yang kami hadapi selama ini, kami ketemu dengan beberapa pihak majikan. Kita tidak pernah ketemu, maksud saya kami tidak pernah ketemu dengan beberapa majikan, tapi kami menyisir dengan teman-teman PRT. Tantangan kami itu kalau kami ketemu dengan majikan merasa bahwa internal rumah tangganya sudah dimasukin dari LSM begitu. Bahasa mereka itu LSM yang suka ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka, yaitu kalau kita ada waktu rapat beberapa dalam minggu sekali atau seminggu sekali, 2 hari dalam seminggu itu juga
itu menjadi persoalan. Persoalannya itu mereka tidak dikasih kesempatan untuk berorganisasi, berserikat, apalagi begitu. Nah, itu tantangan kami, Mbak Ririn. Kemudian apa lagi? Jadi kami teman-teman ini diskusi antar PRT yang ada di seputaran Matam, begitu dengan persoalan yang dengan persoalan majikan. Kami pernah ketemu dengan majikan satu orang, Mbak Ririn, di seputaran Perumnas itu, satu orang yang mengatakan bahwa dia sangat mendukung sekali dengan apa yang kami inginkan di LAT, apa yang diinginkan, gerakan-gerakan seperti apa yang ingin dilakukan oleh LAT begitu untuk mendukung terjadinya aturan-aturan terkait soal perlindungan PRT begitu. Itu satu orang kami temukan waktu itu, Mbak. Kemudian apalagi, Mbak? Baik, bahwa lebih kepada bagaimana sebenarnya tantangan sulitnya melakukan pertemuan-pertemuan karena adanya keterbatasan dari teman-teman PRT untuk keluar ataupun untuk berorganisasi ya, dan itu hanya bisa dilakukan kalau dalam konteks NTB masih sebatas pada waktu jam lepas kerja siang ataupun sore. Belum kemudian memanfaatkan waktu malam ya, udah ya, belum dicoba ya dah. Kalau waktu malam dulu pernah kita minta. Kita pernah minta, kemudian saya mencoba untuk masuk. Saya dulu yang akan berbicara di kalangan ibu-ibu ini, ibu-ibu sebagai majikan di Perumnas itu melalui pertemuan-pertemuan RT itu loh, pertemuan kan ada pertemuan RT, ibu-ibu RT itu, di situ saya coba untuk berdiskusi bahwa teman-teman PRT butuh pertemuan. Sekiranya kalau dikasih oleh ibu-ibu gitu, itu juga tidak diberikan. Ada yang banyak sekali, semuanya malah keberatan. Kalau PRT-nya kenapa harus berorganisasi begitu loh? Kan dia juga kami bayar, bukan LSM ini yang membayar. Itu bahasanya yang kami temukan itu, Mbak Rin. Dan harapan saya dari teman-teman LSM, NGO, Gerakan Perempuan Anak di NTB ini, saya berharap bahwa kita mari sama-sama mendukung, menyuarakan, menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita semua dalam dalam mendukung rancangan undang-undang PPRT ini, Mbak Ririn. Itu harapan saya, sehingga bukan hanya LAT saja gitu, tapi mari kita semua di teman-teman aktivis. Pastinya ya. Makanya baik, terima kasih. RTL ya. Dua ada Nurjana ya. Dulu ya, tadi urutan. Urutan yang angkat tangan ya. Sebentar ya Yanti, saya kasih dulu waktunya pada Nurjana, baru kemudian ke Yanti. Silakan. Dua. Selamat sore, terima kasih banyak Mbak Rin, semoga sehat semuanya. Amin, terima kasih ya. Amin. Ya, silakan. Pertanyaan saya, hambatan, saya lebih ke konteks advokasinya, hambatan terbesar dari mandeknya pembahasan RUU ini kan ada di legislatif ya. Saya ingin tahu, karena Mbak Budi juga kan di skala nasional, pemetaannya seperti apa terkait dengan potensi-potensi dukungan yang diberikan oleh anggota legislatif. Ya pasti kan ada partai tertentu yang mendukung, ada partai yang menolak. Kalau saya googling ini, Nasdem ini kan cukup concern di upaya untuk mendorong RUU PRT. Nah, potretnya sejauh ini seperti apa? Apakah dukungan itu masih digawangi oleh Nasdem misalnya, atau ada penambahan atau malah mundur? Nah, yang kedua,
saya pernah mendengar cerita dari Mbak Rieke Diah Pitaloka pada saat kasusnya Nuril. Beliau mengatakan bahwa saya ini menjamin semua hak pekerja. Sebelum ada RUU PRT saya melakukan itu. Nah, maksud saya mengkampanyekan praktek-praktek baik, proses-proses yang dilakukan oleh siapapun terkait dengan perlindungan PRT ini juga kan menjadi penting, bahwa selain RUU PRT ini juga sebenarnya tidak hanya yang dimunculkan itu adalah susahnya menanggalkan kemapanan yang dimiliki oleh majikan, tetapi juga mungkin bahwa RUU ini juga memberikan kenyamanan juga buat majikan yang kalau hak majikan dan PRT diatur dengan baik, ini kan sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak gitu. Nah, karena saya masih ingat dulu LARD ini kan sangat concern dengan isu PRT. Waktu pernah ada diskusi yang melibatkan multi pihak terkait dengan RUU PRT, kita ngaca sendirilah bahwa tidak di konteks aktivis pun tidak mudah untuk mendorong RUU ini gitu. Seperti menampar diri kita, benar nggak kita sanggup nggak melakukan hal itu? Nah, jadi potret itu menurut saya penting juga kita melihatnya petanya seperti apa, dan di Indonesia khususnya di NTB kalau serikat pekerja yang lain itu kan sudah ada ya, tapi serikat pekerja rumah tangga ini kan belum ada. Nah, dan perjuangan ini menurut saya perjuangan yang berhasil merubah definisi dari pembantu rumah tangga menjadi pekerja rumah tangga. Sebenarnya levelnya sudah naik. Dulu budak, pembantu, pekerja. Jadi saya mengapresiasi betul kerja membangun upaya ini. Orang juga kan mulai familiar nih dengan istilah pekerja, bukan lagi pembantu. Jadi ini juga menurut saya capaian yang harus diapresiasi, sehingga bagaimana semua orang menyuarakan aja dulu terkait dengan pekerjanya bukan pembantunya, sehingga ini juga menjadi sebuah perubahan cara pandang, cara berpikir kita memaknai terkait dengan peran-peran pekerja rumah tangga yang ada di sekitar kita. Mungkin itu Mbak Rin, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Jana ya. Ini juga otokritik ya untuk kita bahwa itu perjuangan ya, pembelajaran baik. Yanti silakan. Ya, terima kasih Mbak Lin. Saya memang tidak intens mengikutinya dari tadi karena sempat mati lampu. Memang ini isu PRT ini sempat teduh gitu ya. Karena kalah dengan isu-isu RUU PKS, kalah dengan RUU Cipta Kerja. Nah, padahal kalau kita lihat bagaimana DPR dan pemerintah itu belum juga mengakui PRT ini sebagai pekerja. Misalnya padahal kasus kekerasan terhadap PRT termasuk pemberitaan di media massa itu tentang terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap PRT itu banyak sekali dilakukan oleh majikan dan kasusnya itu sangat tinggi. Nah, padahal kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar Negara kita saja bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Apapun profesinya, termasuk PRT, tidak sepatutnya negara membiarkan ada warga negara yang berada di dalam situasi tidak layak seperti itu dan rentan mengalami kekerasan. Nah, perlindungan terhadap PRT ini salah satunya bisa diwujudkan dengan apa yang sama-sama kita lakukan konsolidasi melalui kebijakan nasional. Nah, ini kan kena Undang-Undang PRT ini itu rancangan yang sudah lama sekali. Itu bagaimana pekerja PRT adalah pekerja yang sangat pintar dan berhubungan dengan pengolahan kehidupan jutaan rumah tangga di Indonesia. Bayangkan saja kalau semua PRT tidak mau bekerja, bagaimana orang-orang yang sibuk jika tidak ada PRT seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di badan BPS kita juga belum ada memasukkan jumlah data terpilah terhadap berapa jumlah PRT kita seperti itu. Itu dari sisi data kita saja, dari sisi data terpilah kita. Nah,
Dan saya sangat sepakat sekali bagaimana konsolidasi berbagai elemen untuk mendorong pengesahan RUU PRT ini. Kalau saya yang ingin saya tanyakan, karena ini kan PRT ini sudah sangat lama ya, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang diajukan ke DPR kalau tidak salah sejak tahun 2004 dan belum menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana? Nah, dari pertama kali usulkan undang-undang PRT ini, dari sisi substansi apa yang tidak bisa digolkan? Karena kalau tidak salah dulunya ada 2 fraksi yang menolak RUU PRT ini adalah kalau tidak salah dari Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau tidak salah seperti itu, semoga 2 fraksi itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk biar kita juga di daerah tahu, kayak sekarang kita lagi mengadvokasi undang-undang PKS, RUU PKS misalnya. Apa yang menjadi persoalan di substansi RUU PKS itu kan kita tahu ya, menjadi gejolak sehingga RUU PKS itu tidak bisa digolkan, menjadi problematik misalnya dari sisi kekerasan seksual itu yang menjadi persoalan seperti itu karena adanya undang-undang lain mengatur. Nah, kalau misalnya dari sisi undang-undang PRT ini karena dia lebih dulu pengajuannya dari PKS misalnya, dari sisi apanya yang menjadi polemik di tingkat DPR sana sehingga undang-undang ini tidak dapat pula digolkan, apakah dari sisi substansinya atau apanya, itu memang saya kurang bisa mengikuti seperti itu. Itu aja Mbak Ririn. Ya, baik, sudah ketangkep ya secara apa yang diinikan. Sebenarnya kalau dari Jana, gimana sih pemetaan situasinya di tingkat nasional gitu, dukungan terhadap RUU PPRT ini, dan kemudian juga bagaimana data terpilah yang sudah ada di Indonesia maupun di NTB udah ada belum ya? Ini udah juga penting merespon nih. Terus kemudian juga Budis mungkin ya terkait dengan persoalan substansi yang paling yang menjadi hambatan sehingga gitu banyak ketakutan banyak pihak terkait dengan pengesahan RUU PPRT ini. Mungkin langsung direspon karena kita juga ada waktunya juga terus berjalan. Silakan Budis dan Uda. Ya, oke Mbak Ririn. Jadi di sini nanti saya bisa dibantu oleh Panca dari Sekretariat Jala PRT, kemudian ada Mbak datang Panca. SPRT Tunas Mulia dan Mbak Arum dari SPRT Tangsel ya, yang juga sangat intensif di dalam advokasi ini gitu. Pertama, saya mau menjawab mengenai pemetaan di legislatif gitu. Jadi yang mendukung sampai saat ini itu masih PKS sama Nasdem gitu. Kalau PDIP yang dulu menyetujui berpihak pada wong cilik katanya itu juga sudah menarik dukungan, termasuk juga Partai Golkar yang justru istilah Lita itu mengata-ngatai gitulah. Ini apaan sih begini-gini gitulah terhadap RUU ini gitu. Jadi memang perdebatannya itu kuat. Jadi terus kemudian 15 tahun itu kan mengikuti perubahan-perubahan anggota legislatif gitu. Jadi kalau tidak disahkan pada periode 5 tahun ini, kemudian berpindah advokasi ke 5 tahun berikutnya, itu biasanya memulai sesuatu dari baru gitu. Ngedatangi lagi, melobi lagi, itu suatu pekerjaan yang berat menurut saya. Terus kemudian sampai 5 tahun ketiga ini sama, melakukan hal yang sama gitu. Jadi dukungan yang masih kecil dari partai atau dari fraksi 2 fraksi itu dan banyak yang menolak, tentu itu menjadi hambatan yang luar biasa. Kalau ditanya kenapa lagi gitu, apa substansi yang ditolak misalnya? Pertama, kita itu sudah menganulir upah gitu. Upah minimum sekarang udah dikeluarin tuh semuanya.
Terus ada kata pengorganisasian, apa semua itu udah dikeluarin. Sesuatu yang menakutkan, kata-kata menakutkan, pengorganisasian, pendidikan, segala macam itu kayak menjadi momok sebenarnya, ketakutan yang berlebihan gitu. Ada serikat PRT gitu. Itu kata-kata kunci yang sangat ditakuti oleh anggota DPR yang memang pro status quo rata-rata gitu. Jadi itu sudah di drop semua sedikit banyak lah. Nanti Panca sama Mbak Arum apa Lekjum bisa menceritakan itu. Terus kemudian mengenai jaminan sosial yang tadi Lita bilang, jaminan sosial ini kan kecil sekali gitu. Berapa sih upah PBI itu kalau PBI 25.500. KIS kelas 3 berapa Mbak Rin? 3 ya? 35 apa 36 itu? Dari 24.000 kan udah naik tuh. Nah, ini saja bahkan banyak aktivis perempuan nih yang sudah terkenal ketokohan yang bilang, negara apakah sanggup? Kalau negara nggak sanggup nggak bisa gitu. Negara nggak sanggup gimana? Terus PRT orang miskin itu di mana? Diletakkan di dalam program perlindungan sosialnya gitu. Jadi banyak yang justru tidak membela PRT gitu. Dari perlindungan sosial saja dianggap bahwa ya nggak bisa negara memberikan gitu. Ya kalau pemberi kerjanya nggak mau memberikan, artinya kan harus ditanggung oleh negara. Negaranya nggak mau memberikan gitu. Dan kemudian kalau pertanyaan ini jangan hanya menguntungkan PRT, ini sudah menguntungkan si pemberi kerja. Makanya kampanye-kampanye dari teman-teman itu RUU PPRT melindungi atau menguntungkan PRT dan pemberi kerja karena di situ harus mensyaratkan sebuah perjanjian kerja dalam pekerjaannya yang diatur apa yang menjadi hak kewajiban PRT, apa yang menjadi hak dan kewajibannya pemberi kerja itu ada hitam di atas putih gitu yang menjamin atau mengikat kedua belah pihak gitu, bukan hanya mengikat si pemberi kerja gitu. Nah, artinya apa? PRT tidak bisa pergi semena-mena gitu. PRT mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan job desk-nya yang ada gitu. Kalau job desk-nya nggak ada, terus dianggap ada bilang, PRT-nya sih nggak kerja dengan baik. Kan kita nggak pernah tahu ukurannya. Apa ukurannya? Dia nggak bekerja dengan baik. Ya, dia tidak mengerjakan banyak pekerjaannya. Apa saja pekerjaan yang dia tidak kerjakan? Ada pokoknya banyak. Kenapa itu terjadi? Karena nggak ada job desk yang jelas gitu. Jadi si pemberi kerja nggak bisa nuntut gitu. Nah, kalau ada perjanjian kerja ini itu memang melindungi semuanya gitu. Nah, seperti kita dengan organisasi kita atau tempat kita bekerja gitu. Di situ sebenarnya proses negosiasi sejak awal bisa dilakukan antara PRT dan pemberi kerja. Masalahnya kalau PRT-nya negosiasi, si pemberi kerjanya itu sudah bilang begini, aduh, pembantu aja macam-macam permintaannya gitu. Jadi ini ya bias-bias kelasnya itu muncul gitu. Itu banyak sebenarnya terjadi gitu. Nah, ini ya sampai sekalian Mbak Yanti tadi ya, apa sih substansi yang paling ditolak gitu? Bagaimana petanya di lapangan, advokasi di tingkat nasional, siapa saja yang mendukung gitu. Terus kemudian apakah RUU ini hanya menguntungkan PRT? Tidak, juga menguntungkan si pemberi kerjanya. Ya. Terus mungkin ada tambahan dari Panca, silakan Panca untuk mungkin yang pergulatannya di pergulatan dan DPR, secara ya. substansi ya. Ya.
Ada, mungkin itu jadi pengetahuan kita ya, mungkin share dari Panca, kenapa kemudian yang pertama mendukung, terus kemudian sekarang nggak mendukung gitu, substansi apa sih sebenarnya yang menjadi ketakutan gitu, sehingga ini masih penuh dengan perjuangan. Silakan Panca, ada hadir sini? Panca, halo, Panca sudah hadir? Panca, aku terlihat ada tadi. Nah ini. Jadi sebelum Panca buka ya Mbak Rin, jadi terakhir waktu kita update diskusi itu, Lita itu juga bercerita. Jadi waktu audiensi dengan DPR RI, ketika para PRT-nya yang bicara gitu ya, si Lita itu di WA oleh salah satu yang mendukung dia gitu, dan mengatakan, jangan PRT-nya suruh bicara. Semua orang ini udah ketakutan. Jangan PRT-nya suruh. Kenapa takut sama PRT yang sedang bicara? Karena itu adalah kekuatan rakyat sebenarnya. Kalau PRT-nya sudah sepinter ini gitu, ini kan ancaman sebenarnya pada status quo. Itu sampai begitu, teman-teman. Sampai nggak boleh PRT-nya ngomong, menyampaikan sendiri apa yang dia harapkan, perlindungan seperti apa yang dia inginkan dari pemerintah, legislatif maupun eksekutif. Ya. Panca, halo. Panca, ada tambahannya? Mbak Arum atau Lejum, silakan. Nggak ada. Ya. Nggak ada ya? Terima kasih, sudah keren banget. Terima kasih semuanya, keren ini. Apa namanya yang dibahas ya, yang dipresentasikan dan dibahas. Terima kasih, saya nggak ada tanggapan, nggak ada tambahan. Oke. Ya. Terima kasih Panca. Ya, ini adalah upaya-upaya dukungan ya untuk bahwa Jala PRT tidak bekerja sendiri, bahwa di wilayah juga bergerak gitu. Bagaimana mengkampanye publikkan isu-isu PRT ini, dan juga tadi catatannya adalah ada pembelajaran baik sebenarnya terkait dengan isu PRT, misalnya pergeseran stigma. Ya kadang kan orang keceplos ya, masih banyak keluarga-keluarga kita mungkin menyebut, aku nggak seneng tuh sama pembantu, PRT gitu. Jadi kita juga jadi satpamnya di keluarga-keluarga itu. Memang benar kok gitu asisten. Enggak, kalau asisten masih itu ini pekerja rumah tangga. Karena kalau pekerja berarti status pekerjaannya diakui, sebagai individu orang yang bekerja juga dihargai gitu. Nah, itu konsekuensi kita gitu. Dan juga tadi Nurjanah mengingatkan otokritik juga untuk kita bahwa ini perjuangan gitu. Di kalangan aktivis sendiri ya, yang pasti juga menggunakan PRT yang kemudian mengerjakan seluruh pekerjaan yang ada di rumah. Yanti secara substansi tadi sudah bagaimana kemudian ketakutan tadi sudah juga diceritakan, karena malam kemarin juga diskusi ya, bagaimana perjuangannya teman-teman Jala PRT itu di dewan gitu. Sama lah kayak kita kalau mau memperjuangkan perda perbuk gitu, kalau nggak perda ya khususnya, kalau nggak bisa masuk sekarang, tahun depan diajuin lagi lah, konsolidasi lagi. Kalau lewat dari masa bakti si dewan, maka kita memperkuat lagi, membangun perspektif lagi. Kenapa kemudian isu ini penting? Ini juga kerja-kerja yang kemudian melelahkan. Lebih baik kita mengkampanyekan supaya mereka juga tahu tentang isu-isu PRT ini. Udah ada komentar? Karena tadi sudah menyampaikan harapan ya, kayaknya udah ini enggak. Tapi bahwa ada sesuatu yang kemudian sulit dalam konteks pengorganisasian di
NTB, iya itu penting juga menegosiasikan pada keluarga-keluarga yang menggunakan PRT, itu juga sesuatu yang kemudian perlu negosiasi, perlu lobby, bukan hanya dewannya yang kita lobby, tetapi juga keluarga-keluarga yang menggunakan jasa PRT ini gitu. Baik, saya minta 5 menit saja untuk mendiskusikan, karena ini juga waktu berlari gitu. Sebenarnya 10-15 menit itu kita pengen RTL, tapi ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan semuanya, bahwa ada satu harapan kita ini sebenarnya tetap bekerja pada isu-isu ini, pada isu-isu gerakan ini gitu. Tadi bagaimana sebenarnya kepengen ada satu konsolidasi jaringan individu, jaringan organisasi, LSM semuanya untuk mendukung pengesahan RUU PPRT. Itu satu hal yang tadi sempat muncul, saya catat gitu. Tapi kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama, misalnya nih di Forpakem sendiri mungkin lebih akan menindaklanjutin lebih intens lagi diskusinya, atau dalam waktu yang cepat kita masing-masing organisasi punya statement ya untuk mendukung ini dan dibuatkan video-video pendek. Apakah bisa itu menjadi salah satu strategi kita bersama untuk memperkuat aksi ini di NTB? Gimana teman-teman? Yes, sepakat Mbak Rin. Ya, Sepakat bagus sekali ya? Mbak Rin, supaya kita bersama. Oke, Mamuda. Oke, sip. Udah nanti mengorganisir ya, menindaklanjutin di grup WhatsApp Forpakem untuk memperkuat ini kampanye-kampanye publik tadi. Jana udah pesen banget nih. Kampanye publik bagaimana untuk mendukung perlindungan PRT, sehingga dengan itu maka kita pengen ya pengen ada satu video-video pendek ya, kayak kemarin kita melakukan tentang dukungan kepada RUU PKS kan? Iya. Bisa kah seperti itu? Bisa, Setuju kah? bisa. Iya, Mbak. Oke, sip. Foto juga kayak kemarin tuh Mbak. Oke, sip. Kalau begitu langsung kita konkretkan ya, bahwa nanti ada statement-statement singkat yang mendesakkan pentingnya pengesahan RUU PRT. Mendukung RUU PRT karena apa tadi sudah juga disampaikan oleh Budis. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Saya tidak menyimpulkan, tetapi kemudian menjadi rencana tindak lanjut bagi kita semuanya dari hasil diskusi ini adalah bagaimana teman-teman mendukung dalam bentuk konsolidasi jaringan itu pasti, terus kemudian menyusun membuat statement-statement pendek terkait dengan mempercepat perwujudan pengesahan RUU PPRT dan juga bisa video-video pendek yang nanti kemudian bisa kita gabung menjadi satu bentuk dukungan dari wilayah NTB untuk pengesahan RUU PPRT ini. Dan bahwa ada budaya patriarki, bias kelas di dalam isu PRT, ini menjadi tantangan kita, pengorganisasian juga menjadi tantangan kita yang perlu kita lakukan bersama melalui komunitas-komunitas yang kita dampingi, dan kemudian juga bahwa kita mengingat perlindungan PRT itu menjadi tanggung jawab negara. Kalau misalnya negara sudah hadir di sana, maka gitu wujudnya dalam apa, yaitu bentuk kebijakan-kebijakan yang melindungi PRT tersebut. Satu hal lagi, bahwa kita sudah meratifikasi salah satu kesepakatan dunia, yaitu SDGs, No One Left Behind. Maka PRT menjadi satu bagian yang tidak boleh kita tinggalkan, karena
ini juga menjadi bagian dari individu yang melekat hak-hak warga negaranya. Begitu teman-teman, terima kasih banyak atas kontribusi, partisipasi, dan waktunya bersama kami di sini di dalam Zoom meeting tematik mengapa penting pengesahan RUU PRT di Lombok, NTB. Terima kasih banyak, kurang lebih mohon maaf. Saya Ririn Hayudiani mengakhiri Zoom meeting kali ini. Sampai bertemu pada Zoom meeting berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hom Santi Hom dan Namo Buddhaya. Kita foto dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam sehat semua ya Mbak Lita. Terima kasih ya. Idos, kenapa nggak muncul? Makasih semuanya, sore. Indri, teman-teman kapal, LPSDM semuanya. Mbak Ririn ikut join besok. Ya, terima kasih. Besok dipersilakan ya. Terima kasih semua, terima kasih. Berong kemarin kembali. Mbak Uda, ya Allah pokoknya Idos nguntit, Idos. Ya nih, Idos nggak muncul. Bunda Ririn. Kenapa jadi kayak gitu coba? Idos. Mbak Ririn maaf, terima kasih aja ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Gak ada ya, Budis, nanti aku call. Oke, dah. Terima kasih Mbak. Bye. Tapi jadi Santi. Sukses. Call, tapi jangan yang minta jadi narasumber aku ya. Fedi kasih tahu Mbak Iva, Fedi. Gimana?